Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama James dan Sophie yang baru saja menikah. Sebagai pengantin baru, mereka sedang menikmati indahnya masa bulan madu. Namun tiba-tiba James mendapat sebuah telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya baru saja berpulang. Hello. Dan semenjak kejadian itu, James pun diberikan amanah untuk mengurus perusahaan milik ayahnya. James dan Sophie pun kemudian pindah dari apartemen ke rumah milik mendiang ayah James, sebuah rumah mewah nan luas yang dilengkapi dengan asisten rumah tangga yang mengurus rumah tersebut. Tetapi karena merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan kehidupan sultan yang serba dilayani, Sophie pun akhirnya memulangkan seluruh asisten di rumah tersebut. Please just stop. Miss Sophie. James pun dibuat shock sekaligus kecewa dengan perbuatan Sophie tersebut. Menurut James, dengan rumah sebesar ini, mereka membutuhkan bantuan asisten rumah tangga. Tetapi James pun akhirnya mengalah demi kebahagiaan istrinya tersebut. James juga memilih untuk memperbaiki suasana malam tersebut dengan melakukan pengolahan sumur keramat. Keesokan harinya saat James sedang meeting di kantor, tiba-tiba Sophie menelponnya. Sophie meminta bantuan James untuk menyalakan mesin pemotong rumput. Namun dari jam pulang kerja sampai malam hari, James masih belum bisa menyalakan mesin pemotong rumput tersebut. Fucking do this shit. Dan setiap harinya Sophie akan selalu meminta bantuan James tentang banyak hal. James pun mulai pusing memikirkan pekerjaan di kantor serta mengurus Sophie yang selalu mengeluh tentang pekerjaan rumah. James pun akhirnya curhat kepada teman ayahnya. Teman ayahnya pun mengatakan bahwa 6 bulan lalu ayah James sempat ditawarkan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan robot. Mungkin dengan James mengunjungi perusahaan robot tersebut bisa menjadi solusi bagi James dan Sophie. Akhirnya sesuai dengan saran teman ayahnya, keesokan harinya James dan Sophie pun mengunjungi perusahaan robot yang dimaksud. Have an opportunity. Di sana mereka langsung disambut oleh Julian, CEO dari perusahaan robot tersebut. Robot-robot buatan Julian telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan penampilan yang sama persis dengan manusia asli, yang dimana artinya para robot itu bisa mengerjakan banyak hal dan akan selalu menuruti perintah pemiliknya. Awalnya Sophie merasa tidak setuju dan sedikit cemburu melihat robot wanita yang fisiknya sangat cantik dan perfect. Akhirnya untuk membuat istrinya tenang, James pun akhirnya memutuskan untuk mengambil robot pria yang diberi nama Henry. Keesokan paginya Henry pun diantar ke rumah James. Awalnya semua berjalan normal dan baik-baik saja. Henry bisa membuatkan mereka sarapan hingga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sophie pun tentu saja merasa sangat terbantu dengan kehadiran Henry. Hingga pada suatu hari saat Sophie baru saja selesai mandi, Sophie mendapati Henry yang mengamatinya tanpa berkedip. Sophie pun merasa parno dan langsung mengadukan hal tersebut kepada James. James pun berusaha menenangkan Sophie bahwa Henry hanyalah sebuah robot android. Sepulang kerja, James mengajak Henry untuk menemaninya bermain tenis. Di sini James baru saja menyadari bahwa Henry benar-benar bisa menanggapi segala macam topik pembicaraan. James merasa bahwa Henry ini bisa diajak interaksi layaknya seorang teman. Very sorry for your loss. I like you, Henry. Keesokan paginya, James pun menceritakan kejadian itu kepada Sophie. Menurut James, Henry adalah robot yang sangat cerdas. Dengan James yang selalu sibuk dengan pekerjaan di kantor, Sophie pun akhirnya sering merasa kesepian. Sophie juga kecewa dengan James yang selalu membatalkan acara kencan mereka dan tidak sempat meluangkan waktu untuk dirinya. Sophie pun akhirnya mulai membuka diri dan mencoba untuk berinteraksi dengan Henry. Lama-kelamaan Sophie merasa bahwa Henry selalu ada untuknya dan selalu menemaninya di saat dirinya merasa kesepian. Hubungan dan kedekatan mereka berdua pun semakin hari semakin terbangun. Suatu hari Sophie meminta Henry untuk membaca sebuah buku tentang perasaan. Sophie menyuruh Henry untuk membaca 1 chapter 1 hari dan setiap harinya mereka akan membicarakan tentang buku tersebut. Suatu malam Sophie tiba-tiba terbangun dan mendengar suara yang aneh. Dia pun berniat untuk mengecek ke bawah. Sophie pun terkejut saat menemukan Henry yang terbaring di halaman rumahnya
tanpa menggunakan sehelai benang sekalipun. Sophie pun kemudian menghampiri Henry dan Henry bercerita bahwa dia baru saja bermimpi menjadi manusia. Sophie pun merasa heran karena menurut informasi dari perusahaan, robot tidak akan bisa bermimpi. Keesokan harinya mereka pun langsung melaporkan keanehan tersebut kepada Julian. Setelah dicek, Julian mengatakan bahwa mungkin itu hanyalah malfungsi kecil karena mereka terus memancing dan mengembangkan perasaan Henry. Hal ini juga mungkin terjadi dikarenakan mereka memperlakukan dan menganggap Henry sebagai seorang teman. Akibat kejadian tersebut, mereka berdua pun berdebat tentang cara mereka memperlakukan Henry. James mulai menyalahkan Sophie yang terlalu dekat dan menyuruh Henry untuk membaca buku. Sedangkan Sophie menyalahkan James yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan membuat dirinya merasa kesepian sehingga dia berteman dengan Henry. Malam harinya James pun akhirnya sadar bahwa akhir-akhir ini dirinya memang kurang meluangkan waktu untuk Sophie. James pun akhirnya membuat kejutan kecil dan romantis agar Sophie merasa sedikit lebih baikan. What? Henry. Melihat kedekatan Sophie dan Henry yang semakin kesini semakin kesana, James pun mulai merasa cemburu. James pun kemudian curhat kepada Julian. James mengatakan bahwa Henry sepertinya mulai jatuh cinta kepada istrinya. Julian pun langsung menyangkal hal tersebut karena hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi menurut Julian, robot buatannya tersebut memang sangatlah cerdas. Dia akan beradaptasi dan mempelajari apa yang dia terima dari pemiliknya. Semuanya kembali lagi ke bagaimana pemilik robot tersebut membentuk kepribadiannya. Sepulangnya ke rumah, James pun meminta agar Henry mengurangi interaksi dan kedekatannya dengan Sophie. Henry pun tidak bisa berkata apa-apa selain menuruti perintah tuannya tersebut. I need a unified director. Namun keesokan harinya Henry menceritakan permintaan James itu kepada Sophie. Mendengar hal itu, Sophie pun marah kepada James dan mereka berdua akhirnya bertengkar kembali. I won't. That's not fair. Malam harinya, James pun meminta Henry untuk mengambilkan alat cukur jenggotnya. Mengejutkannya, tiba-tiba Henry datang tanpa menggunakan busana sama sekali. Selain itu, Henry pun tiba-tiba mengajak James untuk mabar pusreng dengannya. Keesokan paginya saat James pergi bekerja, Sophie pun kembali mendatangi Henry. Sophie meminta Henry untuk memijat badannya yang lagi capek. Di sini Henry memberanikan diri untuk mempatuk Sophie dan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Sophie pun tentu saja panik dan langsung mengadukan perbuatan Henry kepada James. Sophie. James pun kemudian menuduh Sophie bahwa Sophie sengaja memancing Henry karena James percaya bahwa Henry hanya akan melakukan sesuatu jika diberi perintah oleh pemiliknya. Sophie pun tentu saja menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa dia hanya meminta dipijit oleh Henry. I can put an end to this right now. James yang sudah terbawa emosi kemudian menghampiri Henry. Setelah memukul Henry, James kemudian mematikan daya pengisi baterai Henry. Keesokan paginya, James pun meminta Julian untuk datang ke rumahnya dan memperbaiki Henry. Namun karena Julian tak kunjung datang, James pun harus tetap berangkat kerja. Beberapa saat kemudian, Henry pun terbangun dan menghampiri Sophie. Henry menanyakan kenapa James memarahinya dan mencabut daya pengisi baterainya. Belum sempat Sophie menjawab, Julian pun telah sampai di sana. Sophie pun menyerahkan urusan Henry kepada Julian. Julian pun menyuruh Henry kembali ke alat pengisian dayanya. Tapi anehnya di sini Henry menolak hal tersebut. Sementara itu Sophie memilih untuk menyusul James ke kantor. Mereka berdua pun kemudian saling mengakui kesalahannya masing-masing. Di sini James juga jujur bahwa dia pernah mabar pusreng dengan Henry. Akhirnya setelah introspeksi diri masing-masing, mereka berdua sepakat untuk mengembalikan Henry kepada Julian. Sesampainya di rumah, mereka berdua pun terkejut saat melihat Henry yang sedang duduk sendirian di taman. Henry kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia bukan robot android, melainkan seorang manusia asli. Henry sadar saat melihat lukanya di depan kaca akibat dipukul James semalam. Selain itu, Henry juga sudah tidak diisi dayanya selama 22 jam dan dirinya masih baik-baik saja. Ternyata selama ini Julian adalah seorang penipu.
Dia menculik beberapa anak dan mencuci otak mereka dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah robot android. James dan Sophie pun kemudian melaporkan kasus ini kepada polisi. Sekembalinya mereka ke rumah, Julian pun telah menunggu mereka dengan membawa senapan. Julian merasa sangat marah karena James telah merusak bisnis yang telah dia bangun susah payah. Julian yang sudah dipenuhi emosi dan dendam berniat untuk memulangkan James dan Sophie kepada sang pencipta. Beruntungnya saat James dan Sophie terpojok, Henry datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. And I'll do it anyway. Namun Henry yang merasa bersalah, kemudian memilih untuk mengakhiri debutnya di dunia ini. Di akhir film terlihat James dan Sophie yang hidup bahagia dengan anak mereka. Dan film pun tamat. Sungguh-sungguh ending yang membagongkan. Siapa sangka kalau Henry itu sebenarnya manusia yang disuruh menjadi robot oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.